Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya? Kakak yakin dan percaya adik-adik semua sehat dan semangat buat ibadah hari ini. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita doa dulu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari kami Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang sertai ibadah kami agar lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekarang kakak mau tanya, siapa yang siap untuk kita memuji Tuhan hari ini? Balapkan tangannya. Kita mau sama-sama nari buat Tuhan ya hari ini ya. Yuk Kak. Adik-adik sambil tepuk tangan buat Tuhan dari tempat masing-masing ya. Yuk sama-sama kita mau katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Lebih lagi bersuka. Dalam Tuhan. Sekarang semuanya kanan dulu ya, kanan dulu ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Sekarang yang kiri. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bisa bertepuk tangan buat Tuhan. Nyanyi pujian ini dari awal yuk sama kakak yuk bareng-bareng. Yuk semuanya nyanyikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersuka. Di dalam Tuhan. Lagi kanan dulu ya semuanya ya, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan sekarang, sekarang bersuka. Sekarang, sekarang bersuka. Katakan sekarang lagi, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersama tepuk tangan buat Tuhan hari ini. Sorakan. Oh, kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita di sepanjang tahun ini? Boleh angkat tangannya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kudagi lagi. Yuk adik-adik yuk nyanyi puji ini sambil pakai gerakan ya, katakan. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Katakan. Ku turun 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 lembah
yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, lagi katakan terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Sekarang semuanya katakan di kanan ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada. Katakan di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Yuk dari awal katakan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Katakan ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Sekarang yang kanan dulu ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. Katakan di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi yuk katakan di kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. Katakan di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Ku katakan karena Engkau Yesus. Ku lebih lagi katakan karena Engkau Yesus. Boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Sorakan. Oke, sekarang Kak Jun mau tanya siapa yang di sini udah siap buat kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Boleh angkat tangannya. Wah, pinter-pinter semuanya adik-adik ya. Oke, sekarang dari tempat masing-masing kakak ajak kita mau sama-sama tutup matanya. Kakak ajak kita mau sama-sama angkat tangan kita. Yes, pintar. Oke. Yuk, biar kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kalau hari ini Tuhan, kami mau masuk Tuhan lebih lagi dalam hadirat-Mu Bapa. Biar kau layakkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus di dalam nama-Mu Bapa. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Katakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan adik-adik katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih lagi adik-adik yang merasa kebaikan Tuhan, nyatakan penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sebutan terbaik buat Tuhan hari ini. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar kalau hari-hari ini Tuhan, kami rasakan Tuhan setiap penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kalau di tahun lalu Tuhan, 2021 Tuhan, kami rasakan kasih-Mu yang sungguh besar Tuhan. Biar di tahun ini Tuhan, kami tetap mau rasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan, yang tetap ada menyertai setiap kami Tuhan di sepanjang tahun ini Bapa. Biar kalau sebentar Bapa, kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Kau yang persiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan. Biar kami mau duduk diam fokus Tuhan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, kita ketemu lagi nih sama Kak Titin. Tapi di tahun yang baru. Wih, adik-adik bersyukur gak nih bisa melewati tahun yang lalu tuh, tahun 2021. Sekarang tahun yang baru 2022. Wah, pasti adik-adik sukacita, begitupun Kak Titin. Nah, hari ini nih kita mau belajar sesuatu yang baru. Wah, kemarin siapa yang firman ya? Ada yang masih ingat adik-adik? Wih, betul, Kak Weni. Yang kemarin firman itu Kak Weni. Wah, firmannya tentang apa? Tentang paradigma yang baru. Artinya apa? Pikiran yang baru. Wah, dan hari ini nih Kak Titin mau kasih tema New Beginning, permulaan yang baru. Wih, ayatnya ada di mana nih Kak? Ada di Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Nah, ceritanya gini adik-adik. Waktu itu bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan yang cukup luas. Kira-kira kalau mau menyeberangi sungai yang cukup luas, apa yang diperluin adik-adik? Betul, perlu kapal. Tapi pada saat itu gak ada kapal. Terus habis gitu menurut firman Tuhan, yang mau nyebrang itu bangsa Israel banyak banget loh adik-adik. Kira-kira kalau nyebrang pakai kapal butuh berapa banyak kapal ya adik-adik? Wah, mungkin gak cukup satu adik-adik, tapi banyak. Nah, di antara rombongan-rombongan bangsa Israel juga ada anak-anak kecil. Lah, tambah repot lagi adik-adik. Gimana coba nyebranginnya? Nah, tapi tahu gak adik-adik? Tuhan memerintahkan Yosua untuk ini, membimbing, membawa semua rombongan bangsa Israel buat menyeberangi sungai Yordan. Hah? Pakai apa Kak Titin? Yosua langsung dikasih petunjuk sama Tuhan. Dan Tuhan mau menolong Yosua dan bangsa Israel untuk ini, mampu melewati sungai Yordan. Nah, lalu Yosua melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nanti adik-adik bisa baca di Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Barisan-barisannya itu diatur sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan Yosua melakukan
persis apa yang Tuhan suruh. Wih, keren ya. Kalau dipimpin sama Tuhan, ditolong sama Tuhan, diperintah sama Tuhan, pasti hasilnya berhasil atau enggak? Kalau Kak Titin bilang, pasti berhasil. Benar loh adik-adik. Sesuai dengan perintah Tuhan, bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan, dan gini, mereka itu gini, menyeberang dengan mujizatnya Tuhan, dengan karyanya Tuhan. Padahal itu mustahil loh adik-adik buat dilakukan oleh Yosua. Tapi karena Yosua punya Allah yang besar dan dia taat, dia nurut perintah, petunjuk yang Tuhan arahkan, dia bisa menyeberangi. Yosua kok bisa seyakin itu Kak Titin? Karena gini, Yosua ternyata pada masa kecilnya selalu melihat mujizat yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel. Makanya dia gini, aku percaya dan aku belajar sesuatu. Dari apa? Dari dia kecil. Karena dia melihat mujizat yang dilakukan Tuhan itu selalu berhasil. Dan selalu apa? Gak pernah ada yang gagal. Wah. Dan waktu Yosua kecil, dia benar-benar gini, mengambil pelajaran itu untuk apa? Dia bawa untuk melangkah sampai dia besar. Dan yang paling keren lagi adik-adik, Yosua itu hidup deket banget sama Tuhan. Oh iya Kak Titin, gimana ya caranya untuk ini supaya kita bisa melangkah di tahun yang baru, di permulaan yang baru? Apa kita patokannya harus pakai tahun yang lalu Kak Titin? Bisa, hal-hal yang baik bisa kita pakai. Tapi hal-hal yang jelek Kak Titin kita tidak perlu pakai dan harus berubah. Kan permulaan yang baru. Gimana caranya supaya kita bisa hidup dekat dengan Tuhan dan kita merasakan gini, permulaan yang baru itu datang. Adik-adik boleh catat. Yang pertama, simple nih yang pertama, saat teduh dan berdoa. Kak Titin mau tanya, siapa yang sampai hari ini masih rajin untuk saat teduh? Aduh Kak Titin, boro-boro saat teduh Kak Titin bangun aja suka kesiangan. Habis gitu sekolah gak mandi, aduh. Wah, ini permulaan yang baru adik-adik. Kak Titin ajak adik-adik untuk ini, ayo kejar Tuhan lebih lagi dengan saat teduh adik-adik. Yang sudah lama gak saat teduh, Kak Titin undang lagi. Gak ada kata terlambat. Ayo kita baca firman dan berdoa. Kak Titin, waktu yang baik itu untuk saat teduh itu apa, kapan, di mana? Nah, kalau Kak Titin lebih sepakat di pagi hari. Karena gini, saat pagi hari kita sedang minta tuntunan sama Tuhan. Kalau kita saat teduhnya malam, adik-adik udah tidur. Emang tidur butuh tuntunan Tuhan? Enggak. Tapi kalau pagi tuh adik-adik butuh tuntunan Tuhan. Hari ini mau ngapain aja ya? Aku harus belajar apa ya hari ini ya? Aku harus bersikap apa ya? Nah, kalau adik-adik saat teduh, baca firman nih dan berdoa, Tuhan Yesus bisa ngomong sesuatu sama adik-adik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, susun rencana. Wah, kayak tadi tuh Yosua mendengar benar-benar perintah Tuhan, petunjuk Tuhan. Dia mengalami kegagalan? Enggak adik-adik. Dia justru bisa membawa bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, dia melakukan persis apa yang Tuhan mau dan minta. Berhasil adik-adik. Kita bisa Kak? Bisa sekali adik-adik. Caranya gimana Kak Titin? Oh gampang. Susun rencana nih. Contoh, kalau Kak Titin ya, dulu suka banget nulis di pintu. Contohnya gini, enggak main kalau enggak baca firman. Berarti
Kak Titin harus baca firman dulu, baru Kak Titin main. Nah itu rencana adik-adik. Terus apa lagi? No main game sebelum semua tugas sekolah selesai. Nah itu rencana lagi adik-adik. Apalagi? Selesai main harus dibereskan. Itu rencana adik-adik. Simpel kan? Kecil. Tapi kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, itu tahu gak adik-adik? Kita bakal gini, menikmati apa yang namanya gini, berkat Tuhan. Permulaan yang baru, lama-lama jadi habit gak Kak Titin? Pasti. Wih. Tapi gak cuma sekedar nulis, nulisnya sih keren. Gak main game kalau gak selesaiin tugas sekolah, tapi nulis doang. Habis gitu main game terus Kak Titin seharian. Salah adik-adik, itu sama aja kita gak menyusun rencana. Wah berat ya adik-adik, berat. Tapi Kak Titin mau bilang, adik-adik bisa seperti Yosua yang melakukan apa? Perintah Tuhan dengan persis apa yang Tuhan mau. Nah dimulainya dari hal-hal kecil. Bisa nih janji, ditulis. Hari ini beresin mainan sendiri. Hari ini aku gak mau lihat YouTube sebelum tugas sekolah selesai. Apalagi? Oh, gak baca firman, gak bisa sarapan pagi. Jadi baca firman dulu. Tadi saat teduh. Oke, adik-adik bisa. Dan yang ketiga nih. Yang ketiga ada lagi nih. Adik-adik harus melakukan segala sesuatu itu tepat waktu, gak boleh menunda. Kenapa Kak Titin? Karena gini, kalau kita menunda, kita akan kehilangan banyak waktu. Dan gini, waktu itu gak bisa kita ulang lagi adik-adik. Jadi gini, sekalipun nih adik-adik di rumah ada yang udah mulai masuk sekolah ya. Nah, belajarlah untuk tetap semangat. Terus apa lagi? Mungkin adik-adik yang sekarang sekolahnya separuh berangkat, separuh gak berangkat Kak Titin. Harus tetap gini, adik-adik juga harus tetap bersemangat. Gak boleh males-malesan, karena apa? Jangan menunda waktu untuk gini, bersantai-santai. Nanti kalau tiba saatnya, kita baru panik. Belum dikerjain PR-nya. Wah, yang ini juga belum. Yang ini belum. Jadi akhirnya keteteran. Tapi kalau adik-adik tetap bersemangat, kerjain PR tepat waktu. Main jam berapa sampai jam berapa tepat waktu. Gini, adik-adik akan menikmati berkat Tuhan. Bahkan gini, dikatakan gini, kalau adik-adik melakukan sesuatu tepat waktu, tidak menunda, gini, adik-adik akan menjadi anak yang gini, selalu ingin mengejar berkat Tuhan. Bahkan gini, kalau kita gak menunda waktu nih, hal kecil nih, gak usah tidur malam-malam nih, biar bisa saat teduh. Permulaan yang baru. Kita bisa mulai saat teduh pagi, karena apa? Kita gak abai sama waktu. Kita tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, bisa saat teduh. Dan semua pekerjaan itu dapat terselesaikan ketika apa? Kita tidak menunda waktu untuk bersantai-santai. Wah berat ya Kak Titin, berat. Tapi gini, adik-adik harus belajar. Terus apa nih Kak Titin? Contoh lagi nih, jangan menunda waktu untuk bersantai. Udah tahu nih, kalau belajar di kasur, di tempat tidur, akhirnya kita tidur. Nah, jangan sekali-kali adik-adik melakukan itu. Kalau udah tahu belajar, tantangannya di tempat tidur kita ngantuk, kita harus duduk. Nah, adik-adik harus mengerti itu. Emang ada ayatnya Kak Titin? Ada. Tuhan itu akan melakukan sesuatu yang gini, di luar batas pemikiran kita adik-adik. Ada di Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya,
Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wih, ayatnya di padang gurun Tuhan mau bikin sungai-sungai. Wah, buat kita mustahil, tapi buat Tuhan gak ada yang mustahil adik-adik. Yuk, mumpung gini, ini masih minggu kedua nih. Ayo adik-adik harus gini, aku harus jadi anak-anak yang gini, mengalami permulaan yang baru, jangan sampai tertinggal. Nah, kalau kita udah punya pola pikir yang baru, adik-adik juga harus melakukannya dengan tindakan. Dengan apa? Permulaan yang baru. Yang jelek-jelek udah mulai harus dihapus, gak dipakai. Yang sudah baik, jadikan itu tambah giat buat adik-adik. Supaya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan gini, hidup kita melekat dengan Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Yuk, yang mau, Kak Titin ajak semuanya untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mengalami perubahan paradigma yang baru, dan kami mau mengawali permulaan yang baru dengan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan melihat kami berkenan, dan kami mau belajar terus untuk hidup melekat dengan Tuhan. Supaya kami bisa melihat mujizat yang di luar pemikiran kami. Dan kami percaya kami akan menikmati itu semua Tuhan, ketika kami hidup melekat dengan Tuhan. Dan kami mau semua tindakan kami, pikiran kami, perkataan kami sesuai dengan yang Tuhan mau. Kami bersyukur buat firman hari ini dan kami siap melakukannya. Haleluya. Amin. Gimana nih adik-adik? Udah dengerin firman Tuhan kan? Oke, sekarang kita mau dengerin pengumuman buat 1 minggu ke depan. Yang pertama ada Cool Kids jam 5 sore di tiap hari Jumat. Buat info lebih lanjut bisa cek Instagram 2K. Iya, dan pengumuman yang selanjutnya yang kedua yaitu jangan lupa adik-adik wajib banget ikut ibadah 2K. Hari apa Kak? Wah, pasti udah tahu hari apa. Hari Minggu ya. Jamnya jam berapa? Yang pertama untuk kelas kecil jam 8 pagi lewat YouTube. Oke. Nah, terus kalau buat kelas besar jam 10 pagi lewat Zoom meeting ya. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai salah kelasnya ya. Oke. Nah, itu aja pengumuman dari KVV dan Kajuan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.